Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin thumma amma ba'du. Bapak serta Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Barokah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Jumat malam Sabtu mengenai fiqhus shalah atau fikih tentang salat ya, dengan merujuk kepada kitab Fiqhus Sunnah yang pada pertemuan sebelumnya, yaitu sebelum Ramadan ya dulu. Sebelum Ramadan kita berhenti di pembahasan sunanus shalah. Sunnah salat. Setelah sebelumnya kita semuanya telah menuntaskan pembahasan tentang faraidus shalah. Hal-hal yang fardu, hal-hal yang rukun di dalam sholat. Nah, di dalam pembahasan sunnah sholat juga sudah kita bahas beberapa hal. Ya, antara lain sunnah yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan. Ya, kemarin kita bahas ada 4 keadaan dianjurkan, disunnahkan kita mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya masih ingat. Yang pertama pada saat takbiratul ihram. Jadi ucapan Allahu Akbarnya rukun atau sunnah? Rukun. Fardu ya ucapannya. Mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Gitu ya. Jadi mengucapkan Allahu Akbarnya fardu, sementara mengangkat kedua tangan saat mengucapkan takbir tadi hukumnya sunnah. Artinya kalau sunnah ada yang mengangkat ataupun tidak ada yang tidak mengangkat, itu sholatnya tetap sah. Namun kurang pahalanya, kehilangan pahala sunnahnya. Kenapa? Karena dulu baginda Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita pada saat mengucapkan takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangan. Gitu ya. Mengangkat kedua tangan yang kedua juga disunnahkan pada saat kita hendak ruku. Ya. Jadi pada saat kita mau ruku, kita juga dianjurkan, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika bangkit dari ruku atau ketika mau i'tidal. Di ruku selesai, kemudian kita bangkit dari ruku, kita angkat kedua tangan. Sudah berapa tuh? Sudah 3. Ya. Satu lagi di mana? Satu lagi kemarin
ketika selesai tahiyat awal. Mau bangkit ke rakaat yang ketiga, kita angkat lagi tangan. Nah, jadi semuanya ada 4. Selain itu, kita tidak dianjurkan, tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan. Hanya di 4 keadaan saja. Gitu ya. Itu sunnah yang pertama, yaitu mengangkat kedua tangan. Kemudian, sunnah yang kedua, kemarin juga sudah kita bahas, yaitu wad'ul yamini alas shimal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi setelah Allahu Akbar, nah tangan kanan disunnahkan diletakkan di atas tangan kiri. Nah, di pergelangannya gitu ya. Ini pergelangan tangan kiri, ini pergelangan tangan kanan di atasnya. Begitu. Kemudian kemarin juga dibahas juga ya, letak tangan kanan dan tangan kiri itu di mana? Ada riwayat yang mengatakan di atas dada, ada yang di atas pusar di bawah dada, ada juga yang mempraktikkan di bawah pusar. Gitu ya. Ulama Hanafiyah lebih cenderung meletakkan tangannya di bawah pusar, berarti agak bawah. Gitu ya. Ulama Syafi'iyah lebih cenderung meletakkan kedua tangannya di atas pusar di bawah dada. Ya. Ulama Hambaliyah atau Imam Ahmad rahimahullah subhanahu wa ta'ala lebih cenderung meletakkan kedua tangan di atas dada. Nah, jadi tiga-tiganya bisa kita praktikan. Mana yang lebih nyaman? Ya, karena ketiga-tiganya ada landasannya, ada dasar hukumnya di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah yang ketiga kemarin at-tawajjuh au du'aul istiftah, membaca doa iftitah. Ya, membaca doa iftitah ini juga sifatnya sunnah, hukumnya sunnah, anjuran. Gitu ya. Jadi kalau ada yang tertinggal doa iftitahnya, sholatnya tetap sah. Namun kurang pahalanya, kurang pahala sunnahnya. Sayang gitu ya, tidak mendapat pahala sunnah. Nah kemarin sudah dibahas juga oleh penyusun kitab Fiqhus Sunnah ini, ada beragam doa yang bisa kita baca pada saat iftitah, membuka sholat kita. Gitu ya. Ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah, ya. Kemudian nanti tuliskan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Ashabus Sunan. Jadi Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, kecuali Imam Tirmidzi yang tidak meriwayatkan ini. Gitu ya. Apa doanya dalam riwayat yang ini? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Ada yang suka menggunakan doa iftitah yang ini? Nah, mungkin ada di antara Bapak serta Ibu sekalian yang menggunakan doa ini. Ada lagi doa dari riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian nanti didokumentasikan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan juga Imam Abu Daud. Nah, apa doanya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bidzanbi faghfirli dzunubi jami'an. Ini masih panjang. Lanjutannya gitu ya. Nah, ini juga biasa kita gunakan ya. Cuman biasanya sampai di kalimat wa ana minal muslimin gitu ya. Ini riwayat dari siapa? Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian nanti didokumentasikan di dalam kitab Al-Musnad lil Imam Ahmad ya. Di dalam Sahih Muslim juga ada, di dalam Sunan At-Tirmidzi juga ada, dan juga di dalam Sunan Abu Daud juga ada. Boleh juga kita menggunakan ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada riwayat dari Sayyidina Umar. Nah, apa riwayat dari Sayyidina Umar? Kalimatnya seperti apa? Ini relatif lebih pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang suka menggunakan yang ini? Oh, belum ada. Ya, baik. Sesekali bisa kita gunakan ini gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini riwayat dari Sayyidina Umar. Kemudian nanti bisa dilihat di dalam kitab Sahih Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Nah, bisanadin munqati wa darqutni mausulan wa mauqufan ala Umar. Nah, tetapi kata Ibnu Qayyim sahha an Umar. Riwayat ini betul dari Sayyidina Umar. Annahu kana yastaftihu bihi fi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yajharu bihi wa yu'allimuhu an-nas. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalimat doa iftitah yang tadi betul dari Sayyidina Umar. Dan beliau mengucapkan doa iftitah ini di tempat sholatnya Rasulullah SAW. Berarti pada saat beliau mengimami sholat. Kemudian juga mengajarkan redaksi doa ini kepada masyarakatnya saat itu. Baik. Imam Ahmad mengatakan amma ana fa'adhabu ila ma ruwiya an Umar. Nah, sementara saya, kata Imam Ahmad, lebih cenderung menggunakan doa iftitah yang diucapkan oleh Sayyidina Umar. Gitu ya. Walau anna rajulan istaftaha bi ba'di ma ruwiya kana hasanan. Tetapi kata beliau, kalaupun ada orang lain yang menggunakan doa yang lain selain ini, ya bagus-bagus saja, kata beliau. Artinya boleh kita menggunakan yang mana saja. Allahumma ba'id baini, mangga disilakan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan selanjutnya mangga disilahkan ya. Atau subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka juga dipersilahkan. Ada landasan hukumnya ya. Kemudian ada juga riwayat yang keempat yang dinukil oleh Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ini dari riwayatnya sahabat Asim bin Humaid. Ketika Asim bin Humaid ini berkonsultasi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sa'altu Aisyata bi ayyi syai'in kana yaftatihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamal lail. Jadi yang ditanya oleh sahabat Asim bin Humaid ini mengenai doa iftitahnya Rasulullah SAW ketika Qiyamul Lail. Apa yang dibaca Rasulullah ketika doa iftitah di dalam Qiyamul Lail? Kata Siti Aisyah, laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak. Asim, engkau bertanya kepadaku sesuatu pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh orang lain
sebelum kamu kepadaku. Gitu ya. Artinya pertanyaan baru banget ini ya, kata Siti Aisyah. Ya. Apa kata Siti Aisyah? Kana idza qama kabbara asyran. Dulu baginda Rasulullah SAW apabila melaksanakan qiyamul lail, ya, beliau membuka sholatnya dengan takbir sebanyak 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 10 kali. Ya. Wa hamidallaha asyran. Kemudian bertahmid 10 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. Wa sabbahallaha asyran. Bertasbih 10 kali. Wa hallala asyran. Mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Wastaghfara asyran. Mengucapkan istighfar juga 10 kali. Ya. Wa qala, kemudian beliau membaca doa lagi yang berikutnya, Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa afini. Ya. Wa yata'awwadhu min dzikil maqami yaumal qiyamah. Jadi terkadang Rasulullah SAW juga mengucapkan doa iftitah yang lain. Tadi ya, Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah, Subhanallah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, Astagfirullah 10 kali. Nah, ini lebih panjang ya, karena lama 10 kali 10 kali, seperti itu. Tapi ini diceritakan oleh Siti Aisyah ketika beliau doa iftitah saat qiyamul lail. Bukan di dalam sholat fardu. Begitu ya. Tapi bisa juga kita gunakan ya. Nah, bahkan ada juga riwayat yang kelima, keenam, dan ketujuh mengenai macam atau ragam doa iftitah yang pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian sunnah yang berikutnya, yang keempat ya. Sunnah yang keempat yaitu membaca isti'adzah sebelum surah Al-Fatihah. Ini sunnah yang keempat. Jadi ketika kita selesai doa iftitah, lalu ada sunnah yang keempat, yaitu mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, kalau surah Al-Fatihahnya rukun atau sunnah? Rukun. Tapi isti'adzahnya sunnah. Gitu ya. Kemudian al-israru biha wa yusannu al-ityanu biha sirran. Disunnahkan membaca isti'adzahnya tidak nyaring, gitu ya. Jadi tidak cukup kedengaran untuk diri sendiri saja, ya, tidak dinyaringkan, gitu ya. Nah, disunnahkan tidak dinyaringkan. Masyru'iyatuha fir rak'atil ula duna sa'ir rakaat. Nah, apakah sunnahnya isti'adzah ini hanya di surah Al-Fatihah rakaat pertama saja atau di semua rakaat? Nah, jadi yang sunnah itu hanya di rakaat pertama saja. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim hanya dibaca di sebelum surah Al-Fatihah di rakaat pertama. Sementara Al-Fatihah di rakaat yang berikutnya, yang kedua, ketiga atau keempat tidak perlu mengucapkan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya di rakaat pertama saja. Gitu ya. Baik. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas sunnah yang kelima yaitu mengucapkan amin. Ya. Ini bagi siapa nih? Bagi makmum atau bagi imam? Atau bagi keduanya? Bagi keduanya. Bagi imam maupun makmum. Ya. Jadi ketika imam selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baik imam maupun makmum mengucapkan
amin gitu ya. Nah, kemarin cara mengucapkan aminnya kan ada juga penjelasan ya. A-nya dipanjangkan. Ya, kemudian min juga dipanjangkan ya. Namun tidak usah terlalu panjang ya. Amin. Gimana Pak Haji? Amin. Ada juga riwayat yang membolehkan itu ya. A-nya pendek. Amin. Seperti itu. Yang tidak boleh itu amin. Ada tasdid, ada gunnahnya gitu ya. Nah, itu tidak kurang tepat gitu ya. Jadi kalau amin itu boleh atau amin itu juga masih diperbolehkan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Haji ya. Nah, istihbabu muwafaqatil imam fihi. Disunnahkan bagi para makmum menyesuaikan lafadz amin sama dengan ketika imam mengucapkan amin tersebut. Jadi imam mengatakan amin, maka bareng-bareng gitu ya. Amin makmum dengan amin imam bersamaan. Ya, tidak dulu-duluan gitu ya. Tidak mendahului imam atau tidak terlalu belakang. Jadi samaan antara imam dengan makmum ketika mengucapkan amin ya. Jadi fala yasbikuhu fit ta'min. Jangan mendahului imam pada saat amin ya. Atau jangan wala yata'akhkharu anhu, atau jangan terlalu terat gitu ya. Jangan terlalu terlambat mengucapkan aminnya. Nah, makna amin itu sendiri ya, walafdu amin yuksaru alifuhu wa yumaddu ma'at takhfifil mim laisa minal Fatihah wa innama huwa du'aun maknahu Allahumma istajib ya. Amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi itu adalah ucapan doa yang maknanya adalah Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Karena saat kita membaca Al-Fatihah di sana ada doa. Ya kan? Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah mereka? Ditafsirkan di dalam surah yang lain gitu ya. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Jadi jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para syuhada dan juga para solihin. Nah, kita meminta kepada Allah 17 kali dalam sehari semalam agar kita bisa menapaki jejak langkah 4 kelompok orang tadi. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Maka di ujungnya kita ucapkan amin. Semoga Allah mengabulkan. Gitu ya. Allahumma istajib ya. Baik, itu sunnah yang kelima. Dan itu sudah kita bahas ya. Barusan kita memurojaah saja, mengulang begitu. Sekarang yang berikutnya yaitu sunnah yang keenam, al-qiraatu ba'dal Fatihah. Bacaan surat setelah surah Al-Fatihah. Ini juga hukumnya sunnah. Gitu ya. Bukan wajib atau bukan fardu. Yang fardu, yang rukun adalah bacaan surah Al-Fatihahnya. Sementara bacaan setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah salat, begitu ya. Qala al-muallif rahimahullah, ya Syekh Said Sabiq mengatakan yusannu lil musalli an yaqra'a suratan
au syai'an minal Qur'an. Ya. Disunnahkan bagi orang yang sholat membaca satu surat atau membaca surat au syai'an minal Qur'an atau ayat dari Al-Qur'an ba'da qiraatil Fatihah setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi bisa surat yang utuh atau bagian dari surat. Misalnya beberapa ayat saja, itu boleh juga begitu ya. Atau kita membaca surah yang utuh. Satu surat. Mau surat yang pendek atau surat yang agak panjang atau surat yang panjang gitu. gitu ya. Kapan membaca surah setelah surah Al-Fatihah ini? Fi raq'atai as-subhi wal jumu'ati wal awwaliyaini minadz-zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Ya, yaitu di 2 rakaat salat subuh, di 2 rakaat sholat Jumat, di 2 rakaat pertama sholat zuhur, asar dan maghrib, dan juga sholat isya ya. 2 rakaat pertamanya kita disunnahkan membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Ya. Wa jami'ir raka'atin nafli, dan semua rakaat di dalam sholat sunnah. Termasuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat-sholat sunnah yang lain, maka disunnahkan membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Bagaimana di rakaat ketiga dan keempat sholat zuhur, asar, dan maghrib serta isya? Nah, kalau di rakaat yang ketiga atau keempat, maka di sana tidak ada sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah. Jadi yang disunnahkan itu di rakaat pertama dan kedua saja. Gitu ya. Apa dasar hukumnya? Fa'an Abi Qatadah. Ada riwayat dari Abu Qatadah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil zuhri. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah membaca surah di dalam salat zuhur fil awwaliyaini ya, di 2 rakaat pertama di ummil kitabi beliau membaca ummul kitab yaitu surah Al-Fatihah wa surataini, dan di masing-masing rakaat beliau membaca satu surat. Jadi 2 surat, satunya di rakaat pertama dan satunya lagi di rakaat yang kedua. Ya. Wa fi ar-rak'ataini al-ukhraini, ya. Kemudian di 2 rakaat yang terakhir bi ummil kitabi hanya membaca ummul kitab. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yutawwilu fi rak'ati al-ula ma la yutawwilu fi tsaniyah. Kemudian biasanya rakaat yang pertama durasinya lebih panjang dibanding dengan rakaat yang kedua. Gitu ya. Misalnya di rakaat yang pertama itu ada 10 ayat, di rakaat yang kedua hanya 8 ayat atau 5 ayat atau 4 ayat seperti itu, gitu ya. Di rakaat pertama bacaan setelah Al-Fatihahnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan bacaan surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Begitu. Wa hakadha fis subhi. Dan demikian juga beliau lakukan di dalam salat subuh ya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim serta Imam Abu Dawud ya. Wazada, dan juga Imam Abu Dawud menambahkan
qala fadhananna annahu yuridu bidzalika an yudrikan nasu raqatal ula. Kami mengira barangkali kenapa Rasul, ini hikmahnya ya, Rasul di rakaat pertama ini agak panjang bacaannya. Ya, an yudrikan nasu ar-raqata al-ula, agar jamaah yang masih ada di jalan atau yang kemungkinannya masbuk gitu ya, masih mendapatkan rakaat yang pertama. Nah, jadi kalau rakaat pertama agak panjang, jadi memberi kesempatan kepada yang belum sampai ke masjid supaya bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Nah, itu ada tambahan dari riwayat Abu Dawud. Ya, di antara hikmahnya memberi kesempatan kepada calon makmum atau para makmum yang supaya tidak ketinggalan rakaat yang pertama. Gitu ya. Wa qala Jabir ibnu Samurah. Nah, berkata sahabat Jabir bin Samurah, syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammaran fasyakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli fa'arsala ilaihi faqala ya Aba Ishaq inna haula'i yaz'amuna annaka tusalli la tuhsinu tusalli. Qala Abu Ishaq amma ana wallahu fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ahrimu anha usalli salatal isya fa arkudu fil awwalaini wa ukhiffu fil ukhrayaini. Nah, ada riwayat dari Jabir bin Samurah yang intinya begini, gitu ya. Jadi ada salah seorang sahabat namanya Abu Ishaq, ya, Abu Ishaq, ya. Beliau dikeluhkan oleh sebagian makmumnya. Ini imam kurang baik nih salatnya, seperti itu ya. La tuhsinu tusalli. Kemudian beliau menjawab, amma ana, adapun saya, ya, demi Allah, saya sholat bersama mereka sebagaimana saya melihat Rasulullah SAW sholat, begitu ya. Ma akhrimu anha usalli salatal isya fa arkudu fil awwalaini wa ukhiffu fil ukhrayaini, ya. Jadi saya, kata Abu Ishaq, ya, arkudu itu artinya utawwilu. Jadi di 2 rakaat yang pertama itu relatif lebih panjang, sementara di 2 rakaat yang keduanya pendek, seperti itu. Nah, berarti di sana di 2 rakaat pertama itu ada bacaan surat setelah surah Al-Fatihah. Sementara di 2 rakaat yang kedua tidak ada bacaan surat setelah Al-Fatihah. Begitu. Nah, qala dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ilal Kufah fasa'ala anhu ahlal Kufah wa lam yada masjidan illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufan hatta dakhala masjidan li bani Absin. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah ibnu Qatadah yukanna Aba Sa'dah qala amma idza nashadtana Allah fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah wa la yaqsimu bisariyah bisawiyah wa la ya'dilu fil qadhiyah, ya. Baik. Nah, sekarang kita langsung ke bagaimana, ya, kaifiyatul qiraah ba'dal Fatihah. Bagaimana tata cara membaca surat setelah surah Al-Fatihah, gitu ya. Atau apa yang dibaca setelah surah Al-Fatihah, ya. Qala al-muallif rahimahullah wal qira'atu ba'dal Fatihah
Dan bacaan surat setelah Al-Fatihah tajuzu ala ayyi nahwin minal anha. Ya, boleh ya dalam bentuk apapun begitu ya. Qala Al-Husain, Imam Al-Husain berkata ya, ghazawna Khurasan wa ma'ana 300 minas sahabah. Kami berperang ya di daerah Khurasan dan bersama kami itu ada 300 orang sahabat. Fakana ar-rajulu minhum yusalli bina, dan ada salah seorang di antara mereka yang 300 orang tadi memimpin sholat bersama kami ya. Fayaqra'ul ayat minas surah thumma yarka. Kemudian imam yang tadi ya membaca beberapa ayat dari surah yang panjang gitu ya. Kemudian beliau ruku. Artinya apa di sini? Ini riwayat dari siapa? Al-Husain. Al-Husain itu putranya atau salah satu putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau salah seorang cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ketika kami dulu berperang di wilayah Khurasan, gitu ya, dan bersama kami ini ada sekitar 300 orang sahabat. Nah, ketika tiba waktu sholat, salah satu di antara mereka tampil menjadi imam. Nah, ketika selesai membaca Al-Fatihah, kata Sayyidina Husain gitu ya, imam tadi membaca beberapa ayat dari surah. Berarti tidak surah yang utuh. Diambil hanya beberapa ayat saja. Nah, berarti dari sini boleh dong ketika selesai membaca surah Al-Fatihah kita membaca beberapa ayat dari surah yang panjang. Gitu ya. Kemudian ada riwayat yang kedua, wa an ibni Abbasin. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, annahu qara al-Fatihah wa ayatan minal baqarati fi kulli raq'ah. Ini model yang kedua. Ya. Kata Ibnu Abbas, ya, bahwasanya ia membaca surah Al-Fatihah dan satu ayat dari surah Al-Baqarah di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Jadi setelah Al-Fatihah di rakaat pertama membaca satu ayat dari surah Al-Baqarah. Di rakaat yang kedua juga selesai Al-Fatihah membaca satu ayat yang lain dari surah Al-Baqarah. Berarti boleh juga setelah Al-Fatihah kita membaca hanya satu ayat saja. Cuman terlalu sederhana kalau kita membaca waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar gitu ya. Terlalu simpel. Nah, boleh nggak? Boleh. Dulu pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas gitu ya. Iya betul. Yasin gitu ya. Tapi kalau Ibnu Abbas dulu membaca salah satu ayat dari surah Al-Baqarah ya. Kan ada ayat pertama juga pendek ya. Alif lam mim Allahu akbar gitu ya. Boleh nggak? Boleh gitu ya. Seperti itu. Nah, itu model yang kedua ya. Rawahud Daruqutni bi isnadin qawiyyin. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang kuat. Artinya membaca satu ayat pun ini ada dasar hukumnya. Pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala al-Bukhari, dan Imam Bukhari berkata ya, babul jam'i bainas surataini fir raq'ati wal qira'ati bil khawatimi wa bi suratin qabla surah. Ya. Imam Bukhari ya
membuat satu bab ya, al-jam'u bainas surataini, memadukan dua surat. Nah, kalau tadi hanya satu ayat saja, ini menggabungkan dua surat. Boleh juga seperti itu ya. Ya. Misalnya dalam satu rakaat surah Al-Fatihah, kemudian setelah itu surah Al-Falaq dengan An-Nas digabungkan. Boleh nggak? Boleh, seperti itu. Kan pernah juga Rasulullah dulu membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan Al-Baqarah. Ini masih di rakaat yang sama kan? Kemudian Ali Imran, kemudian surah An-Nisa gitu ya. Itu digabungkan, dipadukan dalam satu rakaat. Artinya boleh-boleh saja ya, seperti itu. Sudah Isya ya? Ah ya, berarti ada pertanyaan Pak Ji? Enggak? Ya. Ya. Ya, baik. Apabila kita lupa membaca tahiyat awal serta duduk tahiyat awal, berarti lupa duduknya, lupa tahiyatnya kan? Seperti itu. Apakah sholatnya sah atau tidak? Karena tahiyat awal itu merupakan sunnah salat, ini belum kita sampai ke sana, gitu ya. Nanti akan kita bahas di sunnah yang kesekian, gitu ya. Itu salatnya tetap sah, gitu ya. Tidak perlu mengulang satu rakaat. Tetapi kalau di dalam fikih Imam Syafi'i, karena itu termasuk sunnah abad, sunnah yang sangat ditekankan, maka kalau kita lupa tahiyat awal, cukup dengan melakukan sujud sahwi di akhir. Gitu. Melakukan sujud sahwi. Begitu Pak Ji? Gitu ya. Ya. Sudah cukup? Atau? Mangga. Ya. Ya, diperbolehkan. Ya. Ya. Betul. Ah. Iya, iya. Iya. Ah, iya. Baik. Baik, terima kasih. Nah, ini sebaiknya sesuai dengan urutan. Urutan surah dari yang paling kecil sampai ke yang tinggi ya, seperti itu. Misalnya Al-Baqarah dulu, baru setelah itu Al-Nisa atau Ali Imran atau Al-Nas begitu ya, seperti itu. Al-Takatsur dulu, baru Al-Kafirun. Ya, tidak dibalik. Al-Kafirun dulu, kemudian At-Takatsur. Jadi sesuai urutan. Itu sebaiknya demikian. Ya, ya betul. Bagaimana kalau ada orang baca kebalik ya, seperti itu? Sah nggak salatnya? Insya Allah tetap sah. Karena ini termasuk sunnah salat. Gitu ya, sunnah salat. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Namun sebaiknya sekali lagi sesuai urutan. Gitu ya, sesuai urutan salat. Nah, baik sudah adzan ya. Sementara mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaat untuk kita sekalian. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih berikan usia untuk kita sekalian. Ya. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.